Yang jelas ini apa? Road grade ya? Ini road grade spesial. Road grade spesial. Fatboy sama seperti merah. Kalau bedanya kalau merah itu spesial, kalau yang ini low. Halo, apa kabar sobat milenial? Welcome back to our channel Solution TV Official, Solution of Your Life. Pada hari ini kita berjumpa lagi di markas besarnya Harley Davidson Bumi Ayu Raya. Dan di samping saya ini ada Om Dimas ya. Sahabat milenial pasti sudah tahu ya, dia yang pernah melakukan motornya dengan Fatboy-nya, setting boosternya. Dan sekarang mau di rumah markas besarnya ini ada 3. Om Dimas bisa terangin tuh yang di ujung sana itu apa? Nanti kita dekatkan lagi. Di ujung sana ada road glade. Road glade tahun berapa? Tahun 2010. 2010. Kemudian sebelah ada Fatboy tahun 2012. Fatboy low. Dan ada si merah ini yang dulu pernah bisa di booster ya? Booster Fatboy tahun 2011. Spesial lah. Tapi katanya dulu dengar-dengar Fatboy ini sempat ini ya Om ya, apa sudah diserah terimakan ke orang lain? Sebenarnya Fatboy ini sudah diserah terimakan sama orang lain. Nah kebetulan ini kemarin ada ya sedikit trouble lah, terus dikembalikan ke saya, bukan dikembalikan ke orang, tapi dikembalikan untuk diservis. Nah, sebelum kita tahu masalahnya, sebagai informasi buat sahabat milenial, Om Dimas ini juga di markas besarnya ini dia juga melakukan proses jual beli ya, artinya dia sebagai pemakai dan juga jual beli. Tetapi kelebihan dari beliau ini adalah seperti contohnya yang merah ini, yang spesial ini sudah dijual tetapi masih memiliki after service ya. Nah, Om Dimas kalau boleh tahu nih, kalau orang yang mau tanya-tanya di nomor teleponnya berapa sih Om Dimas? Bisa 0823 0823 1479 1479 2212. Oke. Kenapa sih Om Dimas walaupun sudah melakukan proses penjualan setelah terima masih melakukan servis? Nah, servis ini dilakukan sebagai menjaga kredibilitas dari rumah markas besarnya Harley Davidson Bumi Ayu Raya ini dalam konteks after service ya. Nah, saya sendiri akan melakukan proses analisa dan diagnosanya. Nah, kita akan tahu dulu nih ya, mengambil cara analisanya motor ini kembali untuk melakukan servis. Masalahnya apa ya awal mulanya? Awal mulanya itu kalau dipakai jarak berapa kilo itu tiba-tiba mati sendiri. Oh, jarak berapa kilo tiba-tiba mati sendiri yang pertama. Ya, tidak mau hidup otomatis ya. Tidak mau hidup beberapa saat. Ibarat kondisi engine dingin ya. Kalau dingin baru mau hidup. Jadi saat berjalan tiba-tiba motor mati ya, tidak mau jalan. Terus kemudian saat panas tersebut di starter nggak mau hidup. Tetapi setelah dingin motor tersebut mau hidup. Terus kadang pas setelah dingin itu si aki itu di start itu kadang nggak mau jalan, tapi setelah jalan si aki itu tiba-tiba kondisi mesin panas dan tiba-tiba mati, seperti apapun itu, baik mau mesin motor ataupun mobil, pasti di starter akan menjadi berat. Nah, biasanya faktor itu diawali dari sensor. Nah, kita akan tunjukkan bagaimana sih kita menganalisanya ya, secara detail, secara logikanya. Pertama sensor, yang kedua faktor pelumas, suitable nggak sih, cocok nggak sih untuk di Indonesia, seperti apa. Nah, untuk masalah oli kita akan bicarakan pada konten-konten berikutnya. Bicara memvonis bahwa IC regulator atau si lilitan ini tidak mengisi kepada si baterai tersebut. Nah, bagaimana kisahnya? Keep station, kita akan satu-satu, kita akan show up satu-satu motor demi motor. Tapi yang kita spesialis hari ini kita kerjakan adalah akan mengganti sensor apa saja dan bagaimana sih proses scannernya Harley, kita juga akan bahas pada konten berikutnya. Jadi artinya buat sahabat milenial, garis besarnya sedikit ya, Harley Davidson itu tidak membutuhkan scanner dari scanner seperti alat-alat otomotif pada umumnya, karena fiturnya pada masing-masing Harley ini sudah memiliki fitur bagaimana untuk mendiagnosa dan bagaimana untuk mereset dari malfunction yang terjadi
pada mesin Harley tersebut. Jadi sebenarnya Harley itu tidak perlu beli scanner, karena di dalamnya asal kita mengetahui tutorialnya, maka kita akan mengetahui cara meriset manual dari yang disediakan atau fitur yang disediakan oleh si Harley Davidson tersebut. Nah, kita akan tunjukkan satu hal, bagaimana kita akan mengetahui kode dan masalahnya pada Fatboy spesial si merah ini. Oke, keep station and don't go. Bagaimana cara melakukan proses riset ya? Kita on kan ya, udah hidup ya. Nah, ini langsung dia artinya mendiagnosa dia mendiagnosa. Nah, kita akan lihat trouble-nya di P berapa sih? ECM, yes, berarti dia mengatakan ada gangguan pada electronic control modulnya, yes. Lalu kemudian BCM, body control modulnya di sini dikatakan no, berarti tidak ada masalah. Lalu ini untuk SPDO atau speedometer di panel-panelnya speedometer ini tidak ada masalah. Nah, ABS-nya juga tidak ada masalah. Yuk kita akan lihat ECM-nya di mana sih masalahnya. Nah, di sini muncul P0118 B011H. That is the meaning is ECT. ECT jadi ya. Ya ECT ya ECT. Ya, apa sih ECT itu? Electronic Control Temperatur. Nah, inilah yang menyebabkan si motor ini kalau panas menjadi mati ya. Nah, yuk sekarang kita coba kita clearkan. Kalau kita clearkan aja, ini kita bukti ya bahwa fiturnya Harley ini sebenarnya sudah memiliki fitur untuk mendiagnosa, mengclear dan mereset motor. Oke, kita lihat lagi. Ya, oke, ya kita matikan. Nah, sekarang kita hidupkan lagi. Kita akan start ya. Kita akan start. Nah, ini ABS-nya nyala, engine lamp-nya mati. Padahal awal mulanya ini engine lamp-nya nyala. Ya, kita hidupkan lagi ya. Nah, gambar ini merah ini menyatakan gambar charging ya. Jadi motor ini mengalami masalah discharging. Tapi akan kita lihat dulu discharging ini faktor apa ya. Oke, kita hidupkan lagi. Nah, tadi kenapa sih engine lamp-nya nggak muncul lagi? Karena mungkin tadi sudah kita clear. Tapi kalau panas nanti nyala, kita akan lakukan. Nah, proses penggantian ECT-nya ini ada di mana sih? Proses penggantian ECT-nya ada di bawah, nanti kita akan tunjukkan. Kita masih akan trial lagi. Nah, ini ya, mulai ya, muncul ya engine lamp ya. Nah, ini sahabat milenia, ini engine lamp ini atau mil yang biasa disebut dengan mil, ini mengidentifikasikan bahwa ada masalah yang tadi saya sebutkan lagi di P0118. Nah, kalau ini ABS klip-klip begini biasanya dia minta blending atau diganti minyak remnya. Biasanya sudah kadar airnya sudah 60%. Jadi sudah tidak seperti seharusnya. Kalau seorang riders harus memperhatikan panel-panel di sini semuanya. Oke, sahabat milenia, kita akan memulainya ya. Ini perlengkapan kita. Jadi kita akan mulai dari bongkar joknya dulu untuk mengecek apakah kondisi alterator atau AC regulator yang letaknya ada di sini ini berfungsi dan baik. Kita akan cek, kita menggunakan juga untuk pengecekan kita menggunakan alat tersendiri ya, alat khusus. Nah, kita bongkar dulu joknya dari belakang. Ini kita pakai satu, kita taruh dulu. Nah, biar ini nggak berceceran, kita letakkan lagi. Untuk buka jok belakang menggunakan obeng ini. Lalu untuk yang belakang kita menggunakan kunci tersendiri ya, kunci L-nya. Kunci L-nya ini kita menggunakan dari produk langsung dari Amerika. Ini kan kita bongkar dan kita angkat ya. Jadi letak baterai ada di sini nih. Letak baterainya ada di sini. Kita letak dulu.
sekarang akan melihat kondisi posisi baterainya ini seperti di mana letaknya. Ini nih kutub positif, ini kutub negatif. Nah, perlengkapan yang kita lakukan adalah untuk mengecek kondisi minyak. Untuk mengecas alternator atau pengisian kita menggunakan ini alat booster kita. Lalu kemudian ini adalah penampung olinya. Lalu kemudian ini adalah alat-alat, salah satunya adalah pembuka filter dari Harley, dan ini juga produk dari original Harley, genuine Harley Davidson ya. Ini buat biar nggak terlalu yang akan kita copot. Ini adalah bagian namanya klakson. Nah, kita akan copot dulu karena ECT-nya berada di sini. Ini Om Dimas mondar-mandir mengamati ya, karena ini ya bagian dari after service penjualan, jadi ini ya, ini adalah klaksonnya. Saat akan membongkar ini, kita lebih baiknya adalah melepas ground dari baterai si motor ini dahulu ya. Jadi kita akan melepas sensor-sensor yang di sini, namanya ECT. Detailnya seperti apa nanti saya akan tunjukkan videonya ini ke dalam sini. Kita akan lepas dulu. Nah, sahabat milenia, ini adalah kita menggunakan tempat oli khusus ya, tempat oli khusus. Lalu kita tempat oli. Nah, letak filter olinya ada di sini ya, filter olinya Harley. Lalu olinya ada 3, oli mesin. Nanti nuangnya ada di sini. Pengetapannya ada di sini nih. Ini nih, di sini nih. Ya, untuk lubang tap-tapannya bisa sahabat milenia lihat ya, ini udah kita pasang kuncinya. Lalu kemudian di badan transmisi juga ada di sini. Nah, bagaimana detailnya nanti kita akan lanjutkan satu demi satu dulu. Sahabat milenia, ini lubang baut untuk oli primer ada di sini ya. Jadi kita informasikan untuk lubang baut oli primer ada di sini. Sahabat milenia, untuk penggantian oli transmisinya lubangnya ada di bawah sini tengah ya. Kalau oli mesinnya ada di depan sebelah kanan. Lalu ngisinya kita akan dari sini. Untuk transmisinya kita dari sini ya, kelihatan. Terus kemudian untuk posisi oli primer, pengisian dari sebelah sini. Jadi kita buka ininya, lalu kita isi. Maaf ya, tadi kita lupa nggak ngasih tutorial pengisiannya. Nah. Oh iya, untuk masalah motor ini tadi kan ECT ya, ECT-nya nanti kita bongkar di sini. Soketnya kita bongkar. Kita sekarang akan melakukan, kebetulan oli primernya udah kita isi, tinggal mengisi oli transmisi dan oli mesin. Tapi kita hari ini di markas kita ada kedatangan tamu Om Dimas. Siapa Om Dimas tamunya Om? Om Iim. Om Iim ya. Motornya mana ini? Sini. Ini motornya ya. Om Iim mana? Itu. Om Iim. Om Iim menggunakan Harley jenis apa Om? Rocking. Tapi kita berapa Om? Tahun 99, karburator. Oh, karburator. Nah, kebetulan nih buat informasi buat sahabat kalian ya, yang Om rasakan dengan karburator dengan injection yang terbaru begini, rasanya bagaimana Om? Ya, kalau dari suara sih saya sih cenderung senang radiator lah ya. Senang karburator ya. Nah, suaranya. Cuma untuk teknologi sekarang kan sudah masuk injeksi semua. Oh, Jadi injeksi lebih- semua. Oh, yuk kita coba lihat motornya nih. Ini katanya juga ke depan mau minta daftar di Davidson nih Habumia. Yuk, ini kan berarti kan banyak komunitas-komunitas berkumpul di sini nih. Nah, Ya. tentunya kan juga banyak sahabat milenial pengen mengerti lah sedikit demi sedikit tentang karakter motor masing-masing, baik yang Harley karburator. Kebetulan kan Om Im punya karburator nih. Nah, bisa nggak Ya. Om sambil mungkin coba biar bedain dihidupin. khasnya karburator. Oh. Kalau memang untuk khas dari karburator itu suara ya. Suara itu kayak apa? Jeduk kayak gitu ya. Lebih ke arah itulah suaranya. Terus untuk perawatan sih lebih gampang karburator lah ya. Oh, untuk perawatan lebih gampang karburator ya Om ya. Untuk ya sederhana lah. Kerusakan lebih sederhana. Kalau yang teknologi sekarang kan banyak yang pakai elektrik lah.
model filter udaranya karena dia terpompa langsung dengan karburatornya, langsung masuk ke karburatornya. Karburatornya menggunakan metode vakum. Nah, tuh karakternya. Oke, kita matikan yuk, kita ngobrol lagi Om. Sambil kita nanti tetap masuk ke sana. Om, pakai karburator ini kalau menurut teman-teman di markas besar ini di Harley Davidson Bumi Ayu Raya, secara efisiensi bahan bakar bagaimana Om? Yang hampir sama sih, ya sedikit lah, lebih boros sedikit lah. Kalau Lebih yang- boros sedikit. Iya. Tetapi kalau ini kan borosnya masih karena menggunakan pertalite masih makan ya. Karena karburator ya Om ya. Jangan pertalite lah. Jangan pertalite. Iya. Pertamax dong. Pertamax Oh, dong. tetap pertamax ya karena Harley masa Masa pakai disubsidi? pertalite. Masa Oh, masih subsidi. Ayo. Bercanda ya sobat milenial, bercanda ya. Bercanda kan masa pakai pertalite. Nah, artinya secara teknikalnya bahwa karena ini modelnya karburasi maka masih bisa menggunakan pertalite, tapi karena masa iya harga motor ini juga harganya udah tahu sendiri, masa ya kita menggunakan pertalite ya. Jadi tetap menggunakan Pertamax. Jadi komunitas Harley Davidson Bumi Ayu juga secara tidak langsung juga mengajak bahwa menggunakan porsinya bahwa yuk kita tidak menggunakan bahan bakar subsidi untuk touring-touring ya, untuk touring dan kumpul-kumpul, karena memang sesuai lah, kita berani membeli Harley berarti kita pun siap menanggung resikonya ya. Oke. Jangan membebani pemerintah lah. Itu pesan-pesan bijak wah Harley Davidson Bumi Ayu ini ya. Buat rekan-rekan HDCI dan pemirsa Solution TV Official, yuk kita kembali lagi kalau begitu Om. Iya. Saya tak lanjut ngoprek lagi Om ya. Jadi kita mau ngisi oli dulu nih. Kalau nanti kita akan bongkar ECD-nya ya. Ini kita akan copot OCT-nya ya. Nah ini soketnya nih di sini nih. Nah kita akan gunakan kunci 25/32. Di ini, nah ini OCT-nya. Nah kita akan ganti yang baru. Ini kita ganti yang baru ya, produk original. Lalu kita pasang dan kita tes bagaimana hasilnya. Tapi ngomong-ngomong ya memang unik ya, di kita bicara Harley Davidson ini apa ya, komunitasnya ini luar biasa, apalagi di HD Bumi Ayu Raya ini cukup akrab ya, dan solidaritasnya cukup bagus juga. Dan di sini nih markas besarnya, tempatnya Om Dimas ini, beliau juga beraktivitas selain usaha juga, kalau ada HD jual beli juga dia melakukan proses tersebut. Nah kita akan pasang dan kita akan lihat hasilnya bagaimana. Oh ya, jadi P0118 itu adalah OCT ya, jadi sensor temperaturnya yang bermasalah. Oke, kita sekarang akan hidupkan, kita tes. Buru-buru pulang Om? Ya, udah cukup. Oh sudah cukup ya Om ya? Sudah cukup. Oh udah sore cukup ya. Kita lihat nih ya. Jadi biar sahabat milenial ketahui perbedaan injection dengan karburator yang dengan mesinnya yang konvensional. Nah, jadi ini beliau sudah ready ya. Nanti next ke depan ini mau kita ganti olinya juga nih. Kita servis karburatornya, setelan anginnya dan semuanya. Karena setelannya rasanya ada panjang gitu. Servis nih. Bisa diservis ya Om ya? Iya. Oke, kapan-kapan, tenang aja Om. Jadi nanti sahabat milenial bisa ketahui before and after-nya nih. Tuh. Yo, hati-hati Om. Oke. Sahabat milenial, kita akan melakukan proses pemasangan jok dan semuanya kita rapikan semua karena ini udah kondisi nanti tinggal kita pemasangan klakson yang terakhir ya, karena klakson belum kita pasang, kita akan pasang langsung kalau gitu. Kita pasang klaksonnya.
Oke. Motor oke ya? Tenaga juga oke. Kita sudah test drive dan hasilnya gimana Om? Hasilnya sih Engine lamp mati? mati. Terus? Ini lampu cuma indikator ECU-nya ini yang Bukan indikator ECU, indikator baterai ya? Baterai, ya. Indikator baterai berarti tinggal dari IC regulatornya kita ganti. Nah, tapi kalau secara overall Om, setelah kita ganti ECT-nya tenaga dan ini nggak ada masalah ya? nggak ada masalah, motor malah kan semakin oke lah. Semakin oke ya? Semakin oke, nggak ada masalah, tenaga apapun masih nyaman Pak. Masih nyaman, oke Sobat Milenia. Jadi kita tinggal bikin vlog lagi dari rumah markas besarnya Harley Davidson Bumiayu. Kita setelah menyelesaikan satu hal tinggal PR yaitu mengganti IC regulator. IC regulator itu untuk pengisian dari baterai karena masih menyala chargingnya, indikator baterainya masih nyala. Jadi artinya dicas ya. Oke. Demikian dan kita saksikan terus di Solution TV Official, Solution of Your Life pada video-video konten-konten kita berikutnya tentang seputar Harley dan seputar moge. Informasi servis untuk area balik Mas Cakep di 0813 19397779 atau di teleponnya Om Dimas yang tadi kita sudah sebutkan. Untuk bincang-bincang juga nanti akan kita infokan pada deskripsi. Oke, saat ini, thank you for watching, see you in the video and bye-bye.